Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Hardian Sasaputra Rudi. Saya berasal dari STIMIK Akba Makassar. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi komponen dan sejarah robot dalam mata kuliah robotika. Nah, yang pertama, komponen pada robot. Komponen pada robot dibagi menjadi dua, yaitu komponen mekanik dan komponen elektronik. Komponen mekanik ini adalah komponen yang menghasilkan gerakan pada robot. Jumlah dari komponen ini tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan komponen elektriknya. Namun, pengaplikasiannya kadang sulit tergantung dari bentuk dan pola pergerakan robot tersebut. Makin rumit pergerakan yang dapat dilakukan robot, maka makin rumit juga struktur mekanik yang digunakan. Nah, selanjutnya yaitu komponen elektronik. Komponen elektronik pada robot biasanya digunakan sebagai controller atau sensor. Komponen ini berfungsi sebagai pusat pengolahan data dan input data atau rangsangan dari lingkungan. Nah, adapun yang termasuk komponen mekanik yang pertama primer mover atau penggerak utama dan gear atau roda gigi. Selain itu, untuk komponen elektronik yang pertama controller, nah yang kedua itu sensor. Komponen mekanik. Nah, salah satu bentuk komponen mekanik yaitu primer mover atau penggerak utama. Primer mover adalah sumber gerakan mekanik utama pada robot untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh dari robot yang berupa motor. Primer mover terletak di berbagai tempat di tubuh robot yang dapat bergerak. Ada beberapa jenis motor yang dapat digunakan sebagai primer mover. Nah, yang pertama yaitu dinamo. Dinamo ini merupakan motor listrik yang dapat menghasilkan putaran mekanik. Namun, putaran yang dihasilkan dinamo tidak dapat dikontrol. Gerakannya hanya ke depan saja atau ke belakang saja dengan kecepatan sesuai dengan kapasitas motornya. Dinamo hanya digunakan untuk menghasilkan pergerakan yang sangat sederhana. Biasanya dinamo digunakan sebagai motor pada mainan anak-anak atau pada sepeda. Nah, yang kedua itu servo. Servo adalah dinamo yang dikontrol dengan menggunakan microchip. Secara fisik, bentuk servo sama dengan dinamo, namun ada beberapa servo yang telah dibundle dengan microchipnya. Pada servo, parameter yang dapat dikontrol adalah arah putaran, banyak putaran, dan kecepatan putaran. Nah, untuk bentuk servo sendiri bisa kita lihat pada gambar yang pada slide. Nah, selanjutnya komponen mekanik. Stepper motor. Nah, stepper motor adalah motor yang sifatnya sama dengan servo, yaitu dapat dikontrol. Namun, parameter yang dapat dikontrol dengan stepper motor ini bertambah dengan kemampuan stepper motor yang untuk mengubah. Nah, kemampuan parameter yang dapat dikontrol dengan stepper motor bertambah dengan kemampuan stepper motor untuk mengubah pulsa elektronis menjadi rotasi mekanikal listrik sehingga dapat berputar dengan mengambil suatu derajat. Stepper motor ini merupakan tipe primer mover yang paling canggih di antara ketiganya, di antara stepper motor, servo, dan dinamo. Dengan menggunakan stepper motor, robot dapat bergerak lebih dinamis dan interaktif. Nah, untuk komponen mekanik lainnya yaitu gear atau roda gigi. Gear atau roda gigi merupakan extension atau perpanjangan dari prime mover. Selain itu, gear juga dapat berfungsi sebagai pengubah aksis putaran, misalnya dari putaran horizontal menjadi vertikal, dan berfungsi sebagai penambah tenaga putaran dan atau pengurang tenaga putaran. Tergantung dari jenis gear yang digunakan. Nah, untuk bentuk gear sendiri udah biasa kalian lihat kan. Nah, ini untuk komponen elektronik yang pertama yaitu controller.
Komponen elektronik yang biasa digunakan sebagai kontroler pada robot berupa sebuah microchip. Microchip ini ada yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data atau sebagai otak pada robot atau pengontrol pada servo. Untuk microchip yang digunakan untuk pusat pengolahan data pada umumnya berupa reprogrammable microchip. Dengan microchip jenis ini, kita dapat memprogram robot agar memiliki fungsi tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Microchip yang sering digunakan biasanya bermerek PIC atau Atmel. Salah satunya adalah PIC 16F877E. Nah, untuk komponen elektronik kedua yaitu sensor. Sensor pada robot umumnya dibuat dengan meniru cara kerja dan fungsi dari indera manusia. Dengan sensor, sebuah robot dapat menerima rangsangan dari lingkungannya sama seperti halnya manusia menerima rangsangan melalui inderanya. Alasannya peniruan ini adalah cita-cita utama dari pembuatan robot itu sendiri adalah membuat sebuah robot yang menyerupai seorang manusia. Next, ini komponen elektronik yang sensor. Nah, bentuk-bentuk sensor yang ada sensor cahaya, sensor suhu, sensor penglihatan, sensor suara, sensor tekanan. Sebenarnya masih banyak sensor lain, cuman yang biasa pada robot adalah 5 ini. Nah, sensor cahaya. Sensor ini memiliki dua jenis fungsi yang dapat digunakan pada robot. Pertama, agar robot dapat mengetahui intensitas atau kadar cahaya. Dengan fungsi ini, robot dapat mengikuti atau berjalan ke arah cahaya atau sebaliknya, menjauhi cahaya. Selain itu, robot juga dapat mengikuti garis hitam sebagai penentuan arah gerakan atau lane follower. Nah, fungsi kedua, robot dapat mengetahui jarak sebuah benda dengan dirinya melalui intensitas pantulan cahaya yang diterima. Komponen yang biasanya digunakan untuk sensor ini adalah LDR atau Light Dependent Resistor. Nah, komponen ini digunakan pada lampu taman otomatis sebagai sensor yang membaca ada atau tidaknya sinar matahari. Jika sinar matahari mulai menghilang, yaitu pada sore hari ke malam hari, maka lampu taman akan menyala, dan jika sinar matahari mulai muncul, yaitu pagi hari, maka lampu taman ini akan padam. Selain menggunakan LDR, sensor cahaya juga dapat ditambahkan LED atau Light Emitting Diode sebagai sumber cahaya tambahan. Nah, untuk bentuk sensor cahaya sendiri bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya sensor suhu. Sensor ini digunakan agar robot dapat merasakan perubahan suhu udara di sekitarnya. Nah, cara kerja dan fungsi dari sensor ini sama dengan heat detector untuk alarm kebakaran dan termometer digital. Komponen elektronik yang biasanya digunakan bernama termistor. Yang selanjutnya yaitu sensor penglihatan. Sensor ini berfungsi agar robot seolah-olah dapat melihat benda di sekitarnya. Sensor ini biasanya menggunakan gelombang ultrasonik atau kamera digital. Nah, penggunaan gelombang ultrasonik adalah yang paling sederhana. Nah, cara kerjanya gimana? Yaitu sama dengan cara kelelawar bergerak di malam hari. Gelombang ultrasonik dipancarkan dari transmitter, dan jika mengenai sebuah benda, pantulan gelombang ini akan diterima oleh receiver untuk kemudian diolah sebagai informasi bahwa ada sebuah benda dan untuk mengetahui seberapa jauh jarak dari robot ke benda tersebut. Penggunaan kamera digital jauh lebih kompleks karena data yang diterima berupa gambar yang memerlukan pemrosesan yang lebih rumit. Menggunakan sensor dengan kamera digital ini dikenal dengan nama computer vision. Nah, aplikasi nyata dalam dengan ini kamera digital computer vision yaitu pada face detector machine. Selanjutnya yaitu sensor suara. Nah, sensor ini seperti telinga manusia, menerima input suara dari lingkungan. Sensor ini pada umumnya berupa sebuah mikrofon. Dengan pemrograman dan sistem controller yang lebih canggih, sensor suara ini dapat dibuat mampu membedakan suara manusia dan mengenali perintah yang diberikan melalui suara. Nah, selanjutnya sensor tekanan. Sensor ini berfungsi untuk mengetahui apakah robot membentur sebuah benda atau tidak.
Meskipun sebuah robot sudah menggunakan sensor ultrasonik untuk mengetahui keberadaan dan posisi benda, tapi tidak sebaik mata manusia. Robot sederhana hanya dapat memprediksi keberadaan benda yang masuk dalam jangkauan sensor ultrasoniknya. Di luar itu mungkin tidak terdeteksi, maka dari itu dibutuhkan sensor tekanan atau benturan untuk menghindari benda-benda yang tidak terdeteksi oleh sensor ultrasonik. Sensor ini cukup sederhana, biasanya hanya berupa switch tekan yang dapat kembali ke bentuk semula setelah ditekan. Nah, nilai yang dihasilkan oleh sensor ini juga sederhana, yaitu 0 jika ada tekanan atau 1 jika tidak ada tekanan. Nah, sekarang kita beralih pada sejarah robot. Nah, pada perkembangan robot pada tahun 1920, nah, ide robot bukanlah hal yang baru. Cukup lama manusia memimpikan adanya mekanik pintar yang dapat menggantikan tugas manusia. Penemuan mainan dan peralatan otomatis yang kemudian menginspirasi robot dalam bentuk gambar, cerita, dan film menjadi awal dimulainya perkembangannya. Istilah robot pertama kali dipakai pada tahun 1920 oleh penulis Joseph Karel Čapek, dibaca Čopek, dengan karyanya RUR atau Rossum's Universal Robot, di mana seorang laki-laki membuat robot dan robot membunuh penciptanya. Banyak kemudian film menggambarkan robot sebagai alat yang tidak bersahabat atau sebagai mesin perusak yang berlawanan dengan arti robot itu sendiri. Nah, arti robot dalam bahasa Czech yang berarti pekerja paksa. Beberapa film terkenal seperti Star Wars tahun 1977 dan menampilkan robot C-3PO dan R2-D2 justru menampilkan robot sebagai pembantu manusia sekaligus juga sebagai musuh manusia. Nah, robot dalam film ini terlihat menyerupai manusia atau istilahnya yaitu android. Nah, kita masuk kepada tahun 1941. Pada tahun 1941, barulah istilah robotik digunakan dalam teknologi robot oleh penulis fiksi ilmiah Isaac Asimov. Dia juga memprediksikan akan munculnya robot-robot industri canggih di masa depan. Jika kita lihat hari ini, maka apa yang dibayangkan olehnya terbukti di mana begitu pesatnya perkembangan robot-robot industri saat ini. Istilah revolusi robot, robot age, atau era robot sudah menjadi hal biasa untuk menjelaskan perkembangan itu. Nah, robotik diterima sebagai istilah atau kata untuk mendeskripsikan sebuah kemajuan teknologi yang berhubungan dengan robot. Nah, pada tahun 1956, George Deville atau Joseph Emil Berner membentuk perusahaan robot pertama kali tahun 1956. Deville memprediksi robot akan menjadi bagian penting di industri sebagai operator pabrik, membantu pekerja dalam menjalankan mesin-mesin pabrik. Beberapa tahun kemudian, atau tepatnya 1961, General Motors pertama kali menggunakan robot untuk pabrik otomotifnya. Robot industri kemudian berkembang dan mulai banyak digunakan tahun 1980 oleh perusahaan selain otomotif, di mana perkembangan elektronik dan komputer membuat robot modern lahir. Nah, sedangkan perkembangan di Jepang, nah kita tahu sendiri Jepang merupakan negara maju yang sudah memanfaatkan robot di segala aspek. Nah, perkembangan di Jepang, Korokuri Ningyo merupakan istilah Jepang yang berarti boneka mekanik atau otomata ditemukan pada abad ke-18 dan 19 Masehi. Karakuri berarti peralatan mekanik untuk permainan, hiburan, atau memberikan kejutan, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam karakuri tergantung hal-hal magis atau elemen misteri, sedangkan ningyo berarti orang dalam bentuk, tertulis dalam kedua huruf kanji. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai boneka atau patung. Nah, karakuri dapat dibagi menjadi 3 tipe, yaitu 1. Butai karakuri digunakan untuk keperluan dunia teater. Sashiki karakuri merupakan tipe karakuri dengan berukuran kecil dan digunakan sebagai elemen dekorasi ruangan. Atau ketiga, dashi karakuri digunakan dalam acara atau festival keagamaan dengan menampilkan mitos-mitos tradisional atau legenda-legenda bangsa Jepang.
Nah, ketiga jenis karakuri tersebut dinilai telah membentuk pengaruh besar bagi perkembangan dunia teater Jepang seperti Noh, Kabuki, dan Bunraku. Nah, ini contoh gambar teater karakuri teaternya. Nah, berasal dari diciptakannya boneka mekanik karakuri Yumi Hikidoji karya Tanaka Hisashige pada tahun 1799 sampai 1881 yang dibuat pertama kali pada akhir zaman Edo awal tahun 1800-an dengan menggunakan bantuan benang dan mekanisme mirip kerja timer atau pewaktu, dibantu dengan Pegas sehingga dapat menembakkan 4 anak panah pada sasaran dengan sangat ekspresif, selayaknya pemanah manusia dalam kyudo atau olahraga panahan. Beberapa gerakan mekanik karakuri pada masa itu berasal dari mekanisme sederhana seperti Pegas, tali, roda gigi, hingga pemanfaatan beban berkuri atau raksa, air maupun pasir. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang komponen dan sejarah robot. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.